Selamat sore rekan-rekan semua. Kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam waktu singkat. Perkenalkan, saya Amarta, represent EYR Center for Legal Studies, yang akan memandu dialog sore ini dengan topik pengaturan pagu harga kebutuhan pokok. Dialog kali ini, saya sudah ditemani oleh Ibu Ita Kurniasi, SHMH. Ibu Ita merupakan Kepala Bidang Perdagangan Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Ibu Ita sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik Bu, mungkin sebelum kita mulai, saya mendahului sedikit dengan pengantar ya Bu ya, seperti itu. Seperti yang rekan-rekan mungkin telah ketahui, bahwa terdapat beberapa bahan pokok yang dibutuhkan dalam menopang kebutuhan pangan sehari-hari. Di antaranya beras, minyak goreng, mentega, daging, telur, dan sebagainya. Saat ini, ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan di Indonesia, terlebih di masa perubahan iklim. Sehingga perlu diketahui dan disikapi oleh kita semua. Sebagaimana diketahui pula, salah satu pangan pokok masyarakat Indonesia adalah beras yang sayangnya pasokan dan harganya fluktuatif per tahunnya. Pemerintah pun dalam hal ini telah melakukan berbagai intervensi untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan termasuk beras. Langsung saja Ibu Ita, mungkin kita bisa mengawali dengan isu ketahanan pangan di Indonesia itu sendiri. Nah, Bu, bagaimana peran pemerintah dalam menengahi dan mengatur perputaran bahan pangan, utamanya beras, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat? Silahkan, Ibu. Terima kasih kesempatan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Ita Kurniasi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan atau Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya ruang lingkup bidang perdagangan. Baik, Ibu. Jadi pasti ini karena konteksnya kalau ketahanan pangan ini lebih ke nasional, tapi kalau saya ini di level kota gitu ya. Tapi saya akan juga melihat dari sisi level luasnya ya, pemerintahan umum nasionalnya gitu ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan bidang perdagangan itu sangatlah luas ya, ruang lingkup pekerjaannya, karena namanya bidang perdagangan kita ini ada membina pelaku usaha, membina pedagangnya, dan membina sarana prasarana perdagangannya. Pelaku usaha itu otomatis dalam konteks perizinan gitu ya, dari sisi pelakunya, dari sisi pedagangnya itu berarti adalah kita memfasilitasi perizinannya. Jadi perizinan-perizinannya itu harus kita pastikan bahwa mereka itu semua telah lengkap gitu ya. Kemudian juga kita dari sisi sarana perdagangan itu seperti hanya pasar, toko modern gitu ya, dan pasti ya juga kita mengatur terkait dengan distribusi barang dagangan itu sendiri. Nah, untuk distribusi barang dagangan ini apa saja yang kita harus pastikan adalah kita memantau harga dan stok ya, ketersediaan barang, dan juga kalau distribusi ini pasti selain harga, stok, dan juga jarak tempuh ya, itu juga harus dipastikan jangan sampai terjadi kelangkaan. Nah, selain distribusi tadi sarana perdagangan, kita juga punya tugas pembinaan pada IKM, industri kecil menengah ya. Jadi artinya barang dagangannya nih. Jadi tadi dari sisi subjeknya, dari sisi sarananya, sekarang kita dari sisi produknya. Nah, itu juga bagian dari bidang perdagangan untuk pembinaan terhadap para IKM, industri kecil menengah. Kalau di bidang perdagangan ini terkaitnya industri kecil menengah, bukan UMKM atau usaha mikro. Kita itu ada di dinas UMKM atau di Kementerian UMKM. Tapi kalau Kementerian Perdagangan dan juga dinas lebih ke IKM. Nah, kita dengan IKM ini kita bagaimana juga IKM kita bina melalui kita promosi produk-produk lokalnya.
Ya, Bahkan promosi ini juga promosi dagang baik di level nasional maupun di level luar atau internasional. Jadi kita juga ada pengembangan ekspor. Nah, itu bagian pengembangan dari bidang ekspor. perdagangan gitu ya. Nah, selanjutnya selain bidang perdagangan tadi, masalah tadi produknya gitu ya, sekarang kita pasti ke pengawasannya nih. Baik, Pengawasan terhadap barang-barang yang dijual, ya kan, ya, terhadap kebutuhan, terutama kebutuhan bahan pokok nih. Nah, inilah kita baru masuk nih terkait dengan ketahanan pangan ya. Tadi ya, pertanyaannya Mbak Marta, bagaimana sih pemerintah ya, dalam hal ya, ini karena saya dalam konteksnya kota, pemerintah daerah atau pemerintah kota, maka saya melihat dari aspek di kota levelnya ya, bahwa ya, namanya bahan pokok, nih baru kita masuk ke ketahanan pangan gitu ya, untuk terkait dengan bahan pokok penting gitu ya. ya, Nah, apa sih ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu biar teman-teman juga harus tahu ya di sini para sahabat yang bergabung, terima kasih ini sudah bergabung. Jadi kalau ketahanan pangan itu adalah satu kondisi di mana semua orang ya, semua orang itu bisa menerima akses terhadap pangan gitu ya, akses di kepada pangan. segala waktu. Akses terhadap pangan di segala waktu. Jadi mau pagi, siang, sore, tengah malam, menjelang subuh atau gimana, itu bisa kita dapatkan. Nah, dari aspek apa aja? Dari aspek fisiknya kita dapatkan, dari aspek sosialnya, artinya lingkungan ya, itu mudah juga diperoleh, dan dari aspek ekonominya, berarti ditinjau dari harga gitu Hmm. ya, terhadap untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, Ya, itu ketahanan pangan tuh mudah dipahami ya. ya, Jadi gimana nih semua orang ini bisa menerima akses ini. Nah, itulah tugasnya, itulah pengertian ketahanan pangan. Maka ketahanan pangan itu pasti akan bersinergi dengan yang namanya perdagangan. Karena hmm. perdagangan tadi adalah dia harus memastikan barang-barang dagangan ini harus tersedia, harus juga terdistribusi, harganya Oke. terjangkau. Maka ketahanan pangan ini kan, kalau perdagangan itu dia segala macam jenis barang dagangan. Tetapi kalau ketahanan pangan lebih kepada bahan pokok dan penting. Ya, itu bagian Lebih kecil spesifik ya, sebetulnya, Bu ya. lebih spesifik Baik. dari perdagangan itu sendiri. Jadi, karena ini konteksnya adalah ketahanan pangan, maka kita bicara yang lebih spesifik lagi ya, artinya bahan pokok dan penting. Nah, untuk bahan pokok penting ini, maka pemerintah itu harus bisa memastikan terkait 4 aspek keterkaitan dengan ketahanan pangan tadi. Berdasarkan definisi tadi, kalau kita urai, itu kita ada 4 aspek. Aspek apa Hmm. aja yang harus yang dalam ketahanan pangan? Ada aspek ininya, ketersediaan pangan itu sendiri, ya, stoknya Baik. nih Hmm. harus dipastikan. Terus ada aspek pemenuhan pangannya, artinya dari sisi si barangnya nih, kualitas. Jangan sampai barang-barang yang dijual itu barang-barang yang berbahaya, tidak sehat, kan gitu ya. Jadi Ya, mutu, kesehatannya, jaminnya gitu ya, terjamin sehingga masyarakat mengkonsumsi bahan-bahan pokok itu tidak menimbulkan penyakit. Terus juga aspek distribusi. Nah, tadi ada hubungan juga kan dengan dengan perdagangan. perdagangan ya, Bu. Hmm. Iya, makanya ketahanan pangan pasti akan melekat dengan perdagangan. Aspek distribusinya, jangan sampai terjadi kelangkaan. Gimana nih distribusinya nih? Dari distributor atau dari gudang dipasok ke masyarakat sampai masyarakat terendah ya, desa gitu ya. Itu seperti apa? Nah, kalau kami di kota, jadi uh, kota Tangsel ini kan lebih kepada daerah jasa perdagangan. Maka kita tidak punya tuh lahan pertanian, kita tidak ada. Sehingga Ya. kita sangat ketergantungan kan dengan Hmm. kota lain sebagai produksi dari sumber bahan pokok tadi. Makanya distribusi itu penting, Ya. gitu ya. Kita harus Baik. pastikan distribusi. Makanya Tangsel dikelilingi beberapa jalan tol. Tangsel dikelilingi oleh jalan-jalan primernya, sekundernya. Nah, itu kita pastikan untuk pendistribusian barang bahan pokok penting ataupun barang dagangan yang lain akan lebih cepat dan lancar. Nah, selain itu, aspek yang terakhir adalah aspek keterjangkauan, aspek harga. Hmm. Nah, ini juga Hmm. penting, jangan sampai
tidak bisa dibeli oleh masyarakat, khususnya di kota. Misalnya kalau saya di kota Tangsel, jangan sampai harganya berlambung tinggi sekali gitu. Makanya untuk itu, kalau terkait bahan pokok dan penting, pemerintah itu sudah mengeluarkan Perpres 71 tahun 2015. Dia menetapkan barang kebutuhan pokok dan barang penting, ya. Penetapan harganya itu sudah ditentukan tuh. Untuk apa? Agar ketersediaan dan harga itu selalu stabil di masyarakat. Makanya pemerintah di sini harus intervensi kalau terkait bahan pokok dan penting. Nah, dalam hal ini kami di daerah atau di pemerintahan kota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu kita harus berkoordinasi atau kolaborasi dengan stakeholder seperti Bulog, distributor barang gitu ya, distributor beras gitu. Nah, itu di mana aja nih yang masuk ke Tangsel, distributornya apa aja gitu, distributornya di mana aja dan siapa saja masuk ke Tangsel, dan kita harus pastikan jangan sampai stoknya terjadi kelangkaan. Itu tugas kami nih di pemerintah kota. Jadi kalau terkait bahan pokok dan penting seperti itu, gitu Mbak. Oke Bu, jadi tadi aku coba wrap up sedikit. Untuk pemerintah kota sendiri memang sudah mempunyai concern gitu ya Bu ya, terutama kaitannya dengan ketahanan pangan. Tadi Bu Ita mention untuk ketahanan pangan itu sendiri hubungannya dengan hal-hal yang lebih spesifik, bahan pokok dan penting yang memperhatikan aspek ketersediaan, pemenuhan, distribusi, dan juga keterjangkauan atau dalam hal harganya. Seperti itu ya Bu. Jadi memang pemerintah melakukan intervensi di pemerintahan kotanya. Seperti itu. Baik Bu, kalau begitu mohon dapat dijelaskan juga nih Bu Ita mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi fluktuitas dari harga atau pasokan kebutuhan pokok nih Bu, utamanya beras di Indonesia. Nah iya, betul banget nih. Sekarang nih lagi boleh dibilang kita kan lagi masa setelah melewati COVID, hadirlah El Nino ya. Jadi COVID berlalu, tapi nggak selesai sampai situ. Masalah atau musibah atau apa, datanglah sekarang cuaca ekstrim, ya kan? Kekeringan melanda di mana-mana dengan dampak dari El Nino, panas global. Nah, harga atau fluktuatif harga itu sangat dipengaruhi oleh hasil panen, ya kan? Mau nggak mau. Kalau hasil panennya rendah, berarti kan ketersediaan barangnya sedikit, tapi kebutuhannya, permintaannya banyak. Betul. Mau nggak mau kan hukum ekonomi ya, di mana harga barang yang ada cuma sedikit, peminatnya banyak, pasti terjadi kenaikan. Gitu. Nah, salah satu efek dari hasil panen kurang itu ya karena masalah alami, masalah alam. Artinya cuaca gitu ya, dengan kondisi kita sekarang kekeringan ya, cuaca yang ekstrim sekarang ini, panasnya udah pernah 41 loh Indonesia, Jakarta loh, Tangsel aja pernah 41 derajat loh istilahnya. Posisinya udah di atas 37. Ekstrim. Dan El Nino ini memang di daerah-daerah tertentu sangat berdampak sekali gitu. Nah sekarang ya memang mau nggak mau akan, tadi karena kita pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ataupun kota itu juga sudah berupaya untuk mencegah agar tidak terjadi kelangkaan, karena memang tadi jadi namanya pemerintah tuh boleh dibilang nggak bisa tidur, jangan diam. Dalam segala situasi dan kondisi kita tetap harus antisipasi. Makanya, kalaupun misalnya harga panennya nanti kurang, paling nggak di stoknya itu, di distributor atau di gudang itu tersedia. Gitu. Ya, Bu. Nah inilah nanti permainannya antara di level nasional ya, level nasional artinya pemerintah pusat lah yang mengatur ketersediaan bahan pokok penting ini. Di setiap provinsi itu ada di mana, dia yang mengatur tuh.
Makanya dia kan juga mengatur berapa sih kuota ekspor, berapa kuota impor. Itu kan pemerintah pusat ya, yang mempunyai pengaturan itu. Makanya dan dia juga mengatur harga-harga eceran tertinggi itu juga harus ditetapin sama pemerintah. Sehingga pemerintah pusat ini harus tahu, oh lumbung padi ada di mana. Lumbung misalnya cabai, gula, minyak, itu ada di mana. Sampai gudang-gudangnya ada di mana. Nah, kota nanti tugasnya masing-masing kota harus siapin nih distributornya dari mana aja. Jadi pemerintah pusat tuh hanya dari sisi nasional ya, dia global, dari sisi provinsi-provinsi gitu kan, nanti turun. Provinsi akan menyebar lagi ke kota atau kabupaten. Nah, kota ini tugasnya tadi memastikan kalaupun ada bencana alam, ada masalah alam, tetap bagaimana memastikan ketersediaan stok ini barang. Jangan sampai masyarakat di wilayahnya memiliki kelangkaan. Tetapi pasti meskipun seberapa kita untuk berupaya gitu ya, tetap aja apabila ada tadi harga fluktuatif itu tetap terjadi. Misalnya sekarang artinya kenaikan ya, naik nih. Sekarang yang lagi tren naik cabai rawit merah. Nah, bagi perempuan yang pada suka makan cabai rawit, mulai resah ya. Sekarang lagi tinggi. Sekarang lagi tinggi banget nih cabai. Katanya sampai 90.000 harga cabai, udah mendekati kayak harga daging. Jadi harga daging aja sekarang, harga daging nih, dengan saya di bidang perdagangan, saya jadi ngecekin harga. Harga itu kalau daging itu berkisar 100.000, 105 gitu ya, bisa mungkin 130. Harga cabai itu udah di 80. Cabai rawit. Makanya kenapa waktu itu kan Pak Presiden Jokowi juga membuat gerakan ya. Ayolah nanem deh gitu di Tanggul Apot, cabai paling nggak buat keperluan pribadi gitu kan. Atau kalau punya lahannya lebih luas, buat bikinlah tanaman-tanaman yang artinya bermanfaat ya buat dapur lah, bumbu-bumbu dapur. Terus kalau paling nggak cabai merah, cabai rawit, tomat itu kan masih memungkinkan untuk kita tanam ya. Meskipun dengan lahan yang tidak harus lahan besar, lahan pertanian, artinya lahan 100 meter, 50 meter bisa. Nah itu sebetulnya sih memang ada bagusnya untuk melakukan gerakan itu ya, minimal buat keperluan kita pada saat pengen bikin sambal atau pengen membuat balado gitu ya, paling nggak bisa gitu. Nah itu juga ataupun juga gerakan untuk hidup sehat gitu ya, jangan makan pedas-pedas mulu atau apa ya misalnya kayak gitu. Nah memang itu harus dikombinasi. Jadi memang terjadinya fluktuatif harga atau inflasi itu kita tidak bisa menghindari 100% atau menjadi nol gitu ya. Kita hindari menjadi 0% itu kayaknya sulit. Tapi kita bisa mentolerir aja, jangan sampai terlalu drastis gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, jadi karena memang yang namanya alam itu mau nggak mau udah pasti akan terjadi yang namanya masalah tadi ya, masalah alam ini gitu. Jadi itu sih salah satu fluktuatif harga disebabkan itu. Karena memang kondisi alam yang tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, mempengaruhi hasil panen, mempengaruhi banyak hal gitu. Meskipun ada hal lain ya selain alam, misalnya memang gagal panen atau pupuknya yang nggak pas juga, bisa juga yang namanya orang bertani itu kan tidak 100% ada dikendalikan oleh manusia ya. Kita hanya mencoba untuk berusaha menanam sebaik mungkin, tapi hasilnya itu kan juga ada tangan dari Allah juga atau dari Tuhan juga gitu. Kalau untuk bahan pokok ya maksudnya. Baik Bu Ita. Kalau begitu, tadi mungkin Ibu sudah menyinggung Ibu mengenai kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin bisa diulang sedikit nih Bu, dalam pembagian kewenangan tersebut, terutama dalam mengatur pagu harga dan jumlah pasokan kebutuhan pokok di Indonesia, Bu. Oke, kalau mengenai kewenangan pusat dan daerah, itu kan sudah ada aturannya, itu berdasarkan undang-undangnya juga, Undang-Undang 7 2014, Undang-Undang Perdagangan, terus juga sekarang ditindaklanjuti, dirubah ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 yang baru kemarin.
kemudian juga diturunkan lagi dengan PP di bidang perdagangan itu PP 29 tahun 2021. Nah, di situ ada pembagian distribusi pembagian pusat dan daerah. Yang pasti pusat itu adalah dia kebijakan secara nasional. Tadi sudah saya sampaikan, antara lain misalnya kebijakan kuota impor, kuota ekspor, masalah harga, eceran gitu ya. Kebijakan juga terkait dengan pengaturan sarana perdagangan, perizinan ya, semua perizinan itu juga diaturnya di pusat. Apalagi sekarang kan kita sudah tahu ya, untuk perizinan itu satu pintu gitu kan, dengan sistem OSS. Mau nggak mau daerah itu hanya bersifat untuk memverifikasi, khususnya di perizinan hanya verifikator. Jadi bahkan sekarang usaha-usaha yang rendah itu udah langsung izin keluar oleh pusat, maksudnya melalui pusat izin keluar, nanti daerah langsung mau nggak mau harus menerima gitu perizinan itu, sepanjang daerah itu lebih pengaturan kepada rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang wilayah RDTR ya. Jadi di daerah itu kita hanya menyiapkan, ini loh lahan-lahan ini loh sektor-sektor jasa perdagangan ada di sini sesuai dengan RT RW, RDTR dan juga zonasi. Nah, jadi kalau di daerah itu mau nggak mau lebih menjalankan implementasi terhadap kebijakan pusat. Nah, salah satunya adalah dengan monitoring terhadap apa yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat gitu ya. Seperti halnya kalau dalam konteks bahan pokok penting ini ya, kita monitoring terhadap harga eceran tertinggi tadi. Benar nggak nih di pasaran? Misalnya beras itu ditetapkan harga eceran tertinggi itu oleh Kepala Badan Pangan ya, Kepala Badan Pangan itu dia menetapkan tuh ada perpresnya, dia peraturan kepala badannya gitu ya. Biasanya nanti pakai perban, namanya perban atau peraturan Badan Pangan Nasional. Nah, itu di situ ditentukan harga acuan untuk bahan pokok gitu ya. Itu ada misalnya beras itu kalau beras premium itu harganya 13.900 gitu ya. Harga eceran tertingginya HET namanya. Nah, itu kita di daerah, di kota atau di kabupaten gitu ya, kita pastikan untuk ke pasar-pasar. Tapi terutama pasar yang di bawah pengelolaan pemerintah kota. Itu kita harus pastikan bahwa harga itu berapa sih fluktuatifnya. Jangan sampai harga 13.900 tapi bergerak di pasar menjadi 20.000 misal. Apalagi adanya di pasar-pasar yang dikelola oleh pasar-pasar rakyat ya, pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pasar rakyat yang dikelola oleh BUMD gitu ya. Itu kita harus pastikan tuh. Karena kasihan untuk masyarakat level bawah. Kalau sampai kenaikan harganya tadi itu terlampau jauh persentasenya, itu tadi kembali lagi ke ketahanan pangan, ada aspek yang keempat, aspek keterjangkauan. Nah, jangan sampai masyarakat jadi nggak mampu beli beras. Ya, itu udah paling fatal gitu. Itu paling fatal kalau udah sampai seperti itu. Jadi meskipun sekarang beda ya konteksnya, ada orang yang pengen diet, beda lagi nih. Tapi jangan sampai beras itu bagi masyarakat umum itu membuat dia sampai nggak mampu beli beras. Nah, itu kita harus pastikan. Nah, itu. Jadi kalau kita berdasarkan hasil monitoring kita tuh monitoring setiap minggu. Setiap minggu kita cek, keliling gitu ya, keliling pasar. Nah, itu berkisar harga tuh naik memang, berkisar 1.000. Jadi 14.050, 14.150, jadi 1.000 sekian lah. Tapi ntar bisa trennya turun 13.700 gitu, bisa juga trennya turun. Nah, ini kenaikan ataupun penurunan harga ini juga memang tergantung dari distributornya. Dia dapatnya berapa sih harga belinya dia, ya kan? Ya. Kalau misalnya ternyata dapat harga belinya di bawah 13.900, pasti dia bisa jualnya juga di bawah 13.900 kan? Gitu. Betul. Paling enggak. Nah, jadi paling enggak jangan sampai pedagang ini mengambil untung terlalu tinggi lah, gitu. Apalagi untuk pasar, karena itu juga secara alami dia juga akan terdilusi ya. Kalau dia terlalu tinggi menetapkan harga, mau nggak mau dia akan terdilusi juga gitu. Jadi itu tadi pembagian kewenangan pusat dan daerah salah satunya.
Gitu. Baik, Bu Ita, berarti memang di sini untuk pemerintah kota sendiri atau pemerintah daerah itu lebih ke implementasi dari kebijakan yang sudah Oh dibuat oleh pemerintah iya, pusat betul. dalam hal salah satunya nih Bu ya, monitoring rutin setiap minggu untuk memastikan pagu harga eceran ini tetap apabila dia mengalami fluktuasi batasnya tetap wajar. Ya, Seperti itu ya Bu, kurang lebihnya. betul, betul, betul. Baik Bu, kalau begitu tadi Ibu sempat memberitahu juga mengenai beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pagu gitu Bu, pagu harga. Nah, kalau misalnya masyarakat umum gitu Bu, yang latar belakangnya mungkin bukan ilmu hukum, kira-kira apakah mereka ada cara mudah gitu Bu untuk bisa mengetahui pagu harga tersebut, Bu? Oh, oke, ya, memang sekarang tuh kan semua di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tuh kan yang digerakkan adalah kreativitas, ya. Kreativitas harus digalakkan gitu ya. Bagaimana kita dalam memberikan pelayanan publik itu berkreasilah sebaik mungkin gitu ya, setinggi mungkin gitu, semodern mungkin ya Baik. sekarang ya. Jadi memang harga eceran ini kalau di Pemkot Tangsel itu kita sudah ada aplikasi namanya Pagar Tangsel. Pagar Tangsel. Gitu. Pagar Tangsel. Itu bisa di-download lewat Apple Store ya atau Android ya. Maksudnya ini bisa di-download tuh Pagar Tangsel. Nah, Pagar Tangsel itu adalah kita menyediakan informasi terkait harga bahan pokok tadi, harga bahan pokok gitu ya, yang ada di 5 pasar yang dikelola oleh pemerintah kota. Jadi kita nih ada 5 pasar itu, misalnya kalau di Kota Tangsel tuh ada Pasar Serpong, Pasar Jombang, Pasar Jengkol, Pasar Cimanggis, Pasar Ciputat. Nah, dari 5 kota ini misalnya Mbak Marta pengen belanja daging. Saya pengen tahu dulu dong belanja daging, saya pengen cek misalnya Mbak Marta tinggal di Kecamatan Ciputat. Wah, saya dekatnya ke Pasar Ciputat nih gitu ya. Saya klik Pasar Ciputat, cek harga daging. Itu keluar harga daging hari ini, atau harga daging, kisaran harga daging sekarang 115, 120 ribu. Saya bandingin dulu, coba ke Pasar Cimanggis. Ya. Oh, ternyata Cimanggis lebih murah. Nah, gitu. Lihat ya. Nah, terus udah tahu nih, harga daging di sini 100, ya gitu. Terkadang kan namanya ibu-ibu, cewek gitu ya, atau emak-emak gitu ya. Itu harga 5.000 per tahun, 5.000 aja penting loh. Betul. Berbeda 5.000 kan penting ya. Iya. Gitu. Jadi ya udahlah, udahlah kalau beli daging saya mau ke Pasar Cimanggis saja. Gitu misalnya. Bedanya 10.000 nih, atau bedanya 5.000. Wah, kalikan kalau saya beli langsung 2 kilo atau 3 kilo. Nah, nanti teman-teman daging kan ada lagi tuh, pasti banyak kan gitu. Nah, itu. Jadi kita ini di kota kita siapkan informasi secara digital gitu ya, melalui aplikasi tadi Pagar Tangsel. Selain itu juga kita juga menyampaikan kalau terkaitan ketahanan pangan ini kan kita membentuk tim namanya tim pengendali inflasi daerah. Nah, itu juga di tim pengendali inflasi daerah gitu, itu tim yang melibatkan dari beberapa stakeholder atau beberapa organisasi perangkat daerah. Jadi ada dari Dinas Ketahanan Pangan, ada dari Dinas Perindak, ada dari sektor yang lain ya, misalnya perizinannya gitu ya. Jadi kita keroyokan lah itu tim ini ya, tim pengendalian inflasi daerah. Nah, tim ini juga salah satunya adalah memberikan informasi secara digital. Kita bisa lewat Instagram, kita lewat website kita gitu, untuk selalu memberikan informasi-informasi yang up to date gitu. Nah, itu. Selain itu sebetulnya ya kalau mau lebih ini lagi sih memang langsung ke Badan Pangan ya, Badan Pangan Nasional. Dia selalu mengeluarkan tuh surat peraturan kepala badannya,
peraturan badan gitu ya mengenai harga eceran tertinggi untuk bahan pokok dan penting gitu. Tapi di daerah kita sampaikannya dengan tadi melalui aplikasi-aplikasi. Bahkan kami juga di daerah bekerja sama juga dengan ini, misalnya provider-provider yang seperti yang ingin membeli, sekarang kan lagi zamannya mager nih, gitu ya. Asal pengen dibeliin lah sama orang lain gitu ya. Nah itu kita juga ada kerjasama, misalnya mereka aplikasi ini yang membelikan. Tapi saya tahu, ntar dulu saya cek dulu ya, harganya yang bagus ada di sini nih, gitu misalnya. Saya pengen Jadi dong konsumen punya belinya di pilihan sini ya. aja. Hah? Jadi konsumen Gitu. punya pilihan juga ya Bu Iya. ya dari kelima pasar ini Iya. yang harganya paling pas seperti itu. Iya, bisa juga Menarik kayak gitu. sekali Bu. Untuk aplikasi seperti pagar Tangsel ini Bu, apakah sudah ada juga di kota-kota di pemerintahan kota lainnya Bu? Ada. Provinsi juga ada. Provinsi. Makanya sekarang ini kan tadi saya bilang bahwa kita nih PNS dituntut untuk kreativitas dan lebih cenderungnya adalah kreativitas dari sisi ini ya digital. Betul. Sekarang kita tuh digembar-gemborkan untuk ke arah situ. Jadi ada sih. Cuman memang PR-nya lebih kepada updating-nya ya. Updating terhadap aplikasinya. Bisa buat tapi ternyata misalnya updating atau pemeliharaannya masih kurang atau apa. Nah itu sih masih PR ke arah situ. Karena terkait anggaran lagi. Ada anggaran lagi yang keterbatasan anggaran. Gitu. Baik Bu Ita. Gak berasa nih Bu, kita udah lewat setengah jam ngobrol-ngobrolnya. Mungkin sebelum saya kasih sedikit kesimpulan, teman-teman, rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan bisa langsung di kolom komentar kami atau di kolom question juga bisa. Mungkin sebelum sekalian kita menunggu teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertanya nih Bu Ita, aku mau minta closing statement dulu dari Bu Ita. Silakan Ibu. Closing statement-nya menurut saya kita saat ini kondisi lingkungan gitu ya, atau kondisi lingkungan secara global ini kan lagi dalam keadaan kurang baik gitu ya. Maka dari itu kita harus tetap waspada dan tetap jaga kesehatan karena cuaca yang ekstrim pasti akan mengakibatkan pada masalah harga dari bahan pokok ini juga pasti akan berpengaruh terhadap kenaikan harga dan otomatis sebaiknya kita bisa mengantisipasinya gitu dengan baik dan juga penggunaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok ini sebaiknya lebih terarah atau lebih bijaksana lah gitu ya, jangan sampai berlebihan gitu karena saat ini memang kondisi banyak gagal panen gitu ya, banyak juga masalah-masalah alam yang terjadi sehingga kita harus lebih berhemat juga gitu ya terkait dengan jangan berlebihan dalam pemenuhan kebutuhan akan bahan pokok dan penting. Mungkin itu yang juga harus kita sadari ya untuk saat ini, kondisi saat ini. Gitu. Baik, jadi lebih mawas diri dengan berhemat mungkin ya Bu ya, karena perubahan cuaca. Betul. Seperti itu. Baik Bu Ita, mungkin sebelum kita selesai, aku izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan Ibu dari yang tadi Ibu sudah sampaikan. Jadi memang untuk salah satu hal yang mempengaruhi fluktuatif dari harga kebutuhan pokok dan penting, salah satunya adalah iklim, cuaca, kemudian juga hasil panen. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah kota terus bersinergi untuk bisa menghasilkan hal-hal yang bisa diketahui oleh masyarakat, terutama kaitannya dengan pagu harga. Untuk wilayah pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri, Tangsel, ini sudah ada pagar Tangsel, informasinya bisa diakses mengenai harga bahan pokok dari 5 pasar yang dikelola. Kemudian ada juga tim pengendali inflasi daerah, lalu Badan Pangan Nasional yang bisa rekan-rekan sekalian akses untuk informasi atau peraturan mengenai pagu harga. Kurang lebih seperti itu.
Buat teman-teman yang telah menyaksikan, tenang saja, video ini akan kami upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa kembali menyaksikan dialog ini dari awal. Sebelum saya akhiri, saya berterima kasih untuk Ibu Ita Kurniasih. Terima kasih Bu untuk sharingnya, ilmunya. Semoga kami ke depannya bisa terus bekerja sama dan bersilaturahmi dengan Ibu. Amin. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, nantinya bisa langsung reach EYR CLS melalui direct message kami untuk topik terkait pengaturan pagu harga kebutuhan pokok. Sekali lagi terima kasih Ibu Ita. Sama-sama, saya juga terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ibu dan rekan-rekan, sampai jumpa kembali. Selamat sore. Selamat sore.